Kembali di Airface Community, selamat datang di video-video yang bakal mengedukasi kita semua tentang dunia asuransi dan keuangan. Saya Nathan Aditya beserta founder dari Harvest Community, Bapak Kanho. Halo, Ko Kanho. Halo, Kita Nathan. akan bicara sesuatu yang seru hari ini tentang diversifikasi aset. Apa makna diversifikasi aset? Itu dulu. Simpelnya seperti istilah yang sering kita dengar ya. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Oke, betul. Seperti itu. Artinya kita kalau punya aset itu jangan dalam satu bentuk. Oke, Berbagai macam bentuk. supaya lebih safety. Supaya untuk memanage risiko. Tujuannya lebih ke sana. Oke, walaupun ini tentang preference ya, tapi kalau Ko Kanho sendiri, lebih baik banyak instrumen yang kita pakai atau dibatasilah 3 atau 4 keranjang aja. Tentunya terlalu banyak juga tidak baik. Oke. Terlalu sedikit cuma 1-2 juga kurang tepat. Ya. Tapi lebih tepatnya mungkin ngomong begini deh. Berapa banyak yang kita butuhkan itu tergantung financial goal-nya kita seperti apa. Nah, itu yang kita sesuaikan. Berarti yang kita sering dengar paling populer adalah kalau aset ya tabungan. Ya. Ada di bank, ya kan? Yang kita simpan, yang kita tabung di sana. Selain itu ada properti, ada perhiasan, batu mulia, ada saham, betul ya? Saham, betul, betul. Yang lagi tren sekarang paling kekinian apa kira-kira? Ya sekarang kripto mungkin ya. Gimana menurut Koko? Bitcoin ya. Udah, Koko dulu deh. Kita masuk ke yang lagi tren sekarang, kripto dan Bitcoin. Oke. Tertarik nggak? Saya tertarik dan saya juga mulai ya. Oke. Ya, saya sudah mulai. Ya, mungkin dari sekian banyak kripto yang recommended adalah Bitcoin tentunya. Oke. Ya, karena Bitcoin ini yang pertama dan sebetulnya sudah teruji. Sudah teruji. Ya, dan konsepnya Bitcoin ini adalah bisa gampangnya untuk dicerna ini adalah digital gold ya, emas digital seperti itu. Oke. Dan memang lagi sangat kekinian ya. Ya. Haruskah kita melek instrumen investasi atau ya tadi ya, supaya kita bisa tahu bahwa aset itu banyak sekali bentuknya, harus kita tahu seperti itu? Yes, karena kembali lagi, selain kita untuk bekerja ini mendapatkan uang, kan uang itu harus kita manage, kita kembangkan. Nah, untuk mengembangkan ini adalah dengan investasi. Nah, dari sekian banyak investasi ini, mana yang tepat? Ya kan? Ya, betul. Dan mana yang kira-kira bisa membawa kita tiba pada tujuan finansial kita. Nah, memungkinkankah investasi itu hasilnya dapat kita nikmati lebih dari saat kita bekerja? Bisa, sangat mungkin sekali. Jadi istilahnya uang bekerja untuk kita? Yes. Sangat mungkin? Ya, memang itu tujuannya. Kita mendapatkan kebebasan finansial dengan cara seperti itu. Possible? Possible, sangat possible sekali. Ya, pada akhirnya mungkin kita tidak perlu lagi aktif bekerja, tapi semua uang yang bekerja keras untuk kita. Oke, menarik kok. Ini satu isu ya, yang saya juga dengar dari rekan sejawat. Kalau investasi, terutama untuk kripto, saham, nggak usah dari uang kecil. Karena kalau uang kecil, lipetannya juga kecil. Investasilah dengan uang yang cukup besar supaya lipetannya besar. Setuju nggak kok? Setuju. Oke. Saya setuju ya. Kegiatan investasi itu memang idealnya kita sudah punya uang yang besar. Tetapi habit untuk berinvestasi itu tidak perlu dibangun ketika kita punya uang besar. Menarik. Ya, kita mulai bisa membangun habit berinvestasi itu ketika kita sejak punya penghasilan. Mungkin bukan dalam bentuk investasi seperti saham atau kripto, mungkin kita hanya menabung di bank. Iya. Nah, seperti itu. Tujuannya bukan nominalnya, tapi membangun habitnya. Nah, itu saya mau garis bawahi ya. Ketika kita mulai dari uang kecil, bukan berharap returnnya, tapi kebiasaan itu. Betul. Supaya ketika kita memang sudah meningkat penghasilannya, ya udah kita nggak usah membentuk kebiasaan yang baru. Setuju. Kita udah punya kedisiplinan untuk, oke, saya harus simpan ini untuk investasi. Yes. Diversifikasi aset, kita kembali ke situ. Kebanyakan orang melakukan diversifikasi aset berdasarkan untung rugi. Setuju? Setuju. Yang paling untung apa hari ini? Kalau kita mau paling untung apa, ini tergantung seberapa kita menguasai dan memahami aset yang kita investasi. Sekalipun aset itu menjanjikan return tinggi, tapi kalau kita nggak punya pengetahuan, itu malah menjadi buntung. Oke. Berarti nggak tepat ya kalau orang bilang misalnya, aduh jangan di properti. Tapi di sebagian orang yang lain,
memanfaatkan properti itu untuk kos-kosan, sehingga investasinya bukan dari nilai propertinya, tapi dari pemanfaatan properti itu sendiri. Betul. Itu berarti Jadi memang mungkin kalau orang yang awam berpikir kalau properti hanya untuk jual beli, iya, hanya untuk dikontrakkan. betul. Padahal investasi properti itu bisa lebih dari sekedar itu potensinya. Tergantung. Kembali lagi kan, iya, seberapa kita jago dan menguasai bidang itu. Berarti nggak ada satu instrumen yang kata orang gitu ya diagung-agungkan gitu ya. Ini yang paling untung, yang lain nggak oke. Tergantung kita punya kemampuan di aset yang seperti apa. Betul. Gitu ya. So kalau untung rugi, kebanyakan orang berarti memilih apa? Kalau diversifikasinya berdasarkan untung rugi. Kembali lagi kalau kita milih asetnya berdasarkan apa, kita tergantung kita ngertinya apa. Hari-hari ini kalau boleh tahu? Ya kalau sekarang kalau kita ngomong tren, ya sekarang kan banyak orang mulai berinvestasi di cryptocurrency. Ya, karena memang bisa dimulai dari yang kecil. Bukan hanya itu ya? Bukan hanya itu. Salah satunya itu. Tapi orang tertarik dengan cryptocurrency karena potensi returnnya tinggi. Oke. Tapi jangan lupa bahwa sesuatu yang menjanjikan potensi return tinggi, risknya juga sangat tinggi. Ini prinsip yang pasti berlaku buat semua aset, semua instrumen. Jadi high return, high risk. Itu pasti. Oke. Untuk yang awam, belajar investasinya selain belajar ngumpulin asetnya selain nabung, step keduanya kemana? Bisa mungkin dengan produk seperti reksadana, ya, yang mungkin risikonya lebih rendah lah ya, seperti itu. Berarti belajarnya di situ ya. Buat Anda awam, sudah nabung, sudah cukup, bahkan dana daruratnya sudah ada mungkin. Next stepnya adalah reksadana. So, selain untung rugi yang dipertimbangkan, diversifikasi aset yang kita tentukan berdasarkan apa lagi? Nah, ini yang mungkin banyak orang tidak aware ya. Seringkali orang berpikir diversifikasi itu untung rugi. Tapi ada satu hal juga yang sangat penting untuk diconsider, yaitu dari sisi likuiditas. Baik. Ya. Nah, karena banyak orang, mereka sudah kerja keras, sudah ngumpulin harta. Yeah. Pada suatu saat ketika dia tutup usia, maka keluarga ini tidak punya akses untuk langsung menikmati harta dari si almarhum. Berarti nggak liquid? Nggak liquid, seperti itu. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita gitu ya. Hemat kita yang mungkin awam di dunia keuangan dan investasi, aset yang liquid, fresh money yang kita tabung di bank, setuju nggak? Setuju. Salah satunya begitu. Berarti besar di situ aja atau gimana? Begini. Jadi sebetulnya kembali lagi tujuannya apa? Ya. Bukan berarti aset yang tidak liquid itu tidak bagus. Iya. Ya, contoh properti. Properti tidak liquid. Tapi bagus nggak? Bagus. Okay. Asal itu inline dengan goal kita. Ya kan? Nah, tetapi pada prinsipnya kalau kita ngomong likuiditas, memang aset finansial itu lebih liquid. Iya, betul. Seperti itu ya. Berarti setuju ya, Pak? Ya, setuju. Nah, kemudian kalau kita bagi ya. Sebetulnya ada dua fase kan. Ada fase di mana kita hidup. Ya. Ketika kita hidup, maka kita punya aset ini secara garis besar saya bagi dua, ada aset finansial, ada aset properti. Oke. Nah, finansial ini liquid, properti relatif tidak liquid. Betul ya? Ya. Nah, jadi kalau kita butuh yang sesuatunya yang uang cepat, ya ambil dari aset yang liquid tadi. Tabungan itu. Finansial tadi ya, bisa tabungan, reksadana, dan macam-macam. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau kita meninggal, apa yang terjadi? Gitu kan ya? Oke. Nah, ketika kita meninggal, yang tadinya tampak liquid, itu menjadi tidak liquid. Untuk periode tertentu. Contoh-contoh. Contoh misalkan, pernah nggak kita tanya sama customer service di bank gitu ya, kalau saya meninggal, nanti istri saya mau ngambil uang tabungan saya, itu caranya bagaimana? Apakah bisa dengan cukup menunjukkan surat akta nikah, KK, KTP? Nah, coba ditanya. Saya yakin jawabannya tidak bisa. Tidak cukup dengan itu. Ya, butuh satu dokumen lagi namanya surat ketetapan waris. Oke. Nah, berarti ada satu proses mengurus warisan. Nah, kadang-kadang ini membutuhkan waktu yang tidak bisa kita pastikan butuh berapa lama. Nggak bisa diprediksi. Ya, tidak bisa diprediksi ya, tergantung situasi. Ya kan? Okay. Nah, sementara ini tidak liquid, mungkin keluarga membutuhkan likuiditas. Ya kan? Kebutuhan harian, harian, mungkin almarhum meninggalkan hutang dan kewajiban, ya kan? Dan
hal-hal yang lain gitu kan. Oke. Nah, berarti perlu juga dipikirkan ketika si pemilik harta ini sudah tidak ada, bagaimana keluarga yang ditinggal ini juga terjamin likuiditasnya. Wow, ini baru tahu ya. Mungkin juga Anda yang baru lihat video ini baru tahu bahwa tabungan yang selama ini kita kumpulkan bisa jadi nggak cair atau nggak bisa dinikmati oleh anggota keluarga yang lain ketika kita berpulang. Yes. Bisa nggak kok sampai nggak bisa dinikmati? Bisa. Bisa. Kalau kita sering kali ya melihat bahwa kadang-kadang di pinggir jalan, kita lihat ada seperti properti yang mangkrak gitu, bertahun-tahun ya, nggak entah ini punya siapa, dibangun juga enggak, gitu ya. Nah, ini sebagian besar karena faktor atau penyebabnya adalah masalah sengketa waris yang tidak berujung, gitu kan? Betul, betul. Nah, agak susah juga ya. Dan di bank itu, konon saya mendengar di BCA itu ya, salah satu bank swasta terbesar itu dana dorman itu artinya dana yang beku, itu besar triliunan. Karena apa? Karena ya salah satunya penyebabnya karena itu ya, masalah waris yang mungkin tidak kunjung selesai, ada sengketa dan sebagainya. Nah, kapan selesainya? Ya tidak tahu. Ya, karena kita sering dengar juga ada masalah sengketa waris itu terjadi ya. Nah, pada keluarga-keluarga yang mereka berebut warisan seperti itu. Iya. Berarti memang harus ada banyak yang kita siapkan kecuali terutama ketika kita memang ingin meninggalkan berupa aset finansial gitu ya, berupa uang, reksadana deposito dan lain-lain. Tapi ya banyak faktor ya kok ya yang bikin dana yang besar itu nggak bisa dibagikan oleh keluarga yang ditinggalkan ya. Kayaknya gara-gara kebesaran hati yang harus perlu kita tanamkan gitu ya. Itu yang sering jadi konflik dalam pembagian warisan. Berarti ketika yang liquid tadi jadi nggak liquid, solusinya gimana? Nah, yang penting kan solusinya kan. Iya. Solusinya kita harus punya produk pendamping. Yang mendampingi aset finansial kita, yang mendampingi aset properti kita, di mana produk pendamping itu bisa liquid. Di saat si pemilik harta tadi sudah berpulang. Dan produk itu tidak lain adalah asuransi jiwa. Menarik. Kenapa kok asuransi jiwa bisa liquid? Karena asuransi jiwa adalah produk keuangan yang tidak terikat dengan hukum waris. Nggak terikat dengan hukum waris. Ya, buktinya apa? Pertanyaannya, simple. Waktu kita pengajuan asuransi, ya, tidak ada pertanyaan siapa ahli waris. Tapi pertanyaannya adalah siapa penerima manfaatnya. Betul kan? Itu dia. Nah, karena memang tidak berupa warisan. Ini bukan produk warisan. Bukan produk warisan. Ya. Tapi bisa dinikmati selayaknya warisan. Tapi berfungsi seperti warisan. Itu dia. Ya. Wow. Nah, jadi siapapun nama yang dicantumkan, ya kan, tentunya ada rule-nya memang. Biasanya keluarga inti, ya. Nah, mereka begitu si pemilik tertanggung dari polis asuransi ini meninggal, maka nama-nama yang tercantum di penerima manfaat itu bisa mengakses uang tersebut. Langsung akan dicairkan dan ditransfer langsung direct ke rekening penerima manfaat tersebut. Menarik ya. Saya bicara agak detail kok, tanya agak detail. Berarti ketika ada lebih dari satu orang, bisa nggak komposisinya langsung dibagi? Bisa. Berarti sesuai dengan apa yang di-request oleh yang request polis. Betul. Dan dibagi pun tidak harus rata. Iya, itu yang saya mau tanyakan. Misalkan anak pertama mau 20%, anak kedua 30%, anak ketiga 50%, boleh nggak ada masalah. Ini bukan soal nominal yang dibagikan berapa ya, tapi ini kan meminimalisir konflik ya? Betul. Disesuaikan dengan kebutuhan kan, situasi keluarga pada saat itu. Nah, sehingga memang asuransi inilah yang akan menjadi solusi likuiditas ketika si pemilik harta ini berpulang. Paling tidak ketika aset-aset tadi ini dalam proses, betul. Kita lagi ngurus warisannya, suratnya dan sebagainya. Kalau bahkan mungkin masih ada sengketa, ini udah cair duluan. Bisa untuk menghidupi kita. Bisa menghidupi dan menyelesaikan banyak tanggungan. Bahkan kasus yang circle saya dapatkan adalah warisan yang berupa asuransi tadi bisa untuk bayar pajak properti yang ditinggalkan. Iya kan? Karena biaya balik namanya, itu kan juga butuh biaya ya. Dan dibiayai oleh produk asuransi yang cair ini. Betul. Jadi peruntukannya luas ya. Peruntukannya luas. Berapa lama sih durasi cairnya ketika nggak ada? Kita worst case ya teman-teman ya. Kalau misalnya yang pemegang polisnya berpulang, butuh berapa lama? Kalau dokumen lengkap paling ya 5-10 hari kerja udah selesai. Jadi
nyaman. Itu intinya ya. Betul. Kita bisa nyaman, oke, ada waktu untuk kita berduka, tapi nggak ditambah oleh masalah-masalah yang lain. Salah satunya adalah masalah finansial, kebutuhan sehari-hari, sekolah anak. Karena dalam durasi waktu yang relatif singkat itu, kita bisa menikmati manfaat dari asuransi itu. Oke. Kesadaran masyarakat sampai hari ini, berapa banyak kok yang udah mempersiapkan warisan dalam bentuk asuransi? Nah, ini sangat rendah sekali ya. Oke. Sangat rendah sekali. Karena nggak ngerti produknya atau gimana? Karena tidak mengerti manfaatnya. Iya. Jadi lebih faktor ke edukasi. Produk banyak. Iya. Iklan juga gencar. Ya kan? Oke. Tetapi mereka kadang-kadang mungkin sudah punya mindset Iya, ya, sudah mendengar kabar kiri kanan yang buruk-buruk ya, mungkin dari pengalaman lampau, sehingga mereka belum bisa menolak. Itu dia. Tapi yang mau saya katakan bahwa hari ini banyak kok agen asuransi yang sudah profesional dan bisa memberikan edukasi yang baik. Jadi ada baiknya sebelum menolak, beri kesempatan untuk diri kita masing-masing untuk mendengar. Ya. Betul. Karena sebetulnya asuransi itu baik. Ya. Mungkin analoginya begini, pernah nggak kita ke dokter tidak sembuh? Ya pernah, pasti. Kemudian keputusannya apa? Apakah kita tidak mau ke dokter lagi? Ya cari dokter lain dong. Cari dokter lain. Yeah. Karena ilmu kedokteran tidak pernah salah sebenarnya, betul kan? Nah sama, asuransi tidak salah, mungkin oknum yang salah. Jangan sampai pengalaman yang lampau itu membuat kita kapok, nggak mau berasuransi lagi. Ya. Tapi pelajaran apa yang mau kita ambil dari pengalaman lampau yang mungkin tidak menyenangkan atau traumatis? Carilah agen yang berkualitas, yang profesional dan punya komitmen. Oke, dalam video ini sebenarnya membuka semua yang Anda perlu tahu ya, bahwa kita menyadari bahwa banyak oknum yang ada di dunia asuransi, kita buka di sini. Walaupun kita juga adalah akun YouTube seputar asuransi, kita nggak menampik itu semua. Bahkan di video yang sebelumnya Anda bisa tahu bahwa bagaimana cari agent yang profesional. Kita buka semuanya. Jadi kalau Anda pengen tahu bagaimana cara cari agent yang profesional dan akan menjamin keputusan Anda untuk membeli polis, membeli asuransi, ya Anda bisa langsung cek video sebelumnya. Kesimpulanku untuk bicara tentang diversifikasi aset dalam kaitannya adalah likuidasi atau liquid, dana yang liquid yang kita mau simpan di mana aja, salah satunya di asuransi. Mungkin bisa kasih kesimpulan atau pesannya, silakan. Oke. Kesimpulannya kita butuh 3 pos keuangan. Yang pertama kita butuh namanya pos keuangan saving. Pos saving ini bicara kebutuhan hari ini, kebutuhan jangka pendek, kebutuhan mendadak. Ya, tentunya pos saving ini harus dalam bentuk rekening yang mudah diakses. Ya, seperti rekening di bank. Yang kedua, kita butuh namanya pos keuangan dalam bentuk investasi. Karena setiap dari kita pasti punya financial goal. Kita mau pensiun, menyiapkan dana pendidikan, mungkin kita menyiapkan dana ibadah ya dan sebagainya. Nah, ini kita perlu melakukan kegiatan investasi. Ya, pilihannya banyak. Mau properti, mau saham, ya, mau emas, mau Bitcoin, ya tergantung preferensi masing-masing. Dan yang ketiga, kita butuh namanya pos proteksi. Tujuannya bukan untuk kita nikmati, bukan cari keuangan, tapi justru untuk melindungi agar pos saving, agar pos investasi bisa tetap bisa kita nikmati. Dan satu-satunya produk yang bisa menjalankan fungsi pos proteksi itu hanya asuransi. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini. Silakan lihat video-video yang lain dan tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa follow Harvest Community Surabaya. Saya Nathan Aditya pamit. Terima kasih.